Siapa sih yang nggak pengen punya penghasilan dari Facebook mulai dari ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta rupiah setiap bulannya hanya dengan membuat konten dan juga bikin postingan di Facebook kita. Nah, buat teman-teman konten kreator pemula yang belum tahu strateginya bagaimana cara menghasilkan uang dari media sosial teman-teman pastikan dulu untuk menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran dan juga teman-teman bisa langsung mempraktekkan untuk menghasilkan uang dari media sosial teman-teman. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share ya kembali strategi bagaimana cara menghasilkan uang dari media sosial kita. Karena saat ini ya sepertinya teman-teman kalau nggak punya penghasilan dari media sosial teman-teman itu, teman-teman rugi banget ya. Banyak banget peluang yang bisa membuat ya kita itu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Mulai dari media sosial TikTok, kemudian juga Instagram, Facebook, dan banyak lagi ya media sosial yang itu bisa menghasilkan uang ya, seperti salah satunya dengan YouTube ini ya. Nah, kalian bisa berkreasi, kalian bisa membuat konten, kalian bisa membagikan ya konten-konten tersebut di akun media sosial kalian ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya, bagaimana cara memulainya ya. Nah, karena ini yang menjadi permasalahannya, menjadi kendala yang paling besar sekali ya untuk teman-teman konten kreator pemula yang belum tahu strategi bagaimana cara memulai untuk bisa menghasilkan uang tersebut ya. Nah, jadi strateginya itu teman-teman ya, teman-teman harus berani ya, harus berani bikin konten, kemudian kontennya ini kalau bisa ya, kalau bisa konten teman-teman itu harus memberikan unsur manfaatnya ya, baik itu manfaat ataupun juga hiburan ya ke calon penonton teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar bikin konten yang itu sebenarnya tidak ada faedah gitu ya, konten-konten yang tidak ada tidak ada ketertarikan dari orang-orang yang akan menontonnya nantinya ya. Nah, teman-teman itu biasanya akan terdistract ya dengan mindset teman-teman itu yang penting upload konten ya, karena biasanya di Facebook ini ya, Facebook itu akan meminta kita ya untuk menyelesaikan kayak semacam tantangan gitu ya, yang dimana kita dituntut untuk aktif membagikan konten. Nah, sebenarnya aktif saja tidak cukup kalau konten teman-teman tersebut tidak berkualitas, tidak memberikan manfaat untuk orang-orang ataupun calon penonton kalian, atau bahkan tidak menghibur ya calon penonton kalian tersebut. Nah, jadi teman-teman pastikan nih untuk membuat konten-konten itu ya, pastikan untuk membuat konten-konten kalau nggak itu konten-konten yang bermanfaat ataupun juga konten-konten yang menghibur, karena kedua versi itu yang akan dicari oleh penonton ya, yang akan dinikmati oleh penonton ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman biasanya ya ketika menjumpai sebuah konten ya, ini kita kembalikan sendiri pada diri kita gitu ya. Biasanya ketika kita menjumpai sebuah konten yang itu mendapatkan rekomendasi lah ya ke brand Facebook kita. Nah, ketika kita melihat konten tersebut, kita menilai itu tidak memberikan manfaat ataupun juga tidak menarik gitu ya, biasanya kita akan men-scroll ya. Nah, apalagi untuk konten reels ini teman-teman ya, konten reels ini akan sangat mudah sekali untuk di-scroll ya. Nah, ketika orang-orang sudah mulai tidak tertarik dengan konten kita, mereka akan men-scroll nih, mereka akan meninggalkan konten kita dan mereka akan mencari konten-konten yang mereka rasa itu menghibur ataupun juga itu yang akan memberikan manfaat. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk membuat konten itu yang terdapat salah satu dari kedua atau bahkan keduanya, ya itu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian ya rutin upload. Rutin upload ini memang betul-betul teman-teman itu harus rutin upload dengan konsep konten yang terarah ya. Nah, teman-teman itu harus betul-betul konsisten ya dengan konsep konten yang terarah. Kalau bisa teman-teman itu memang bisa untuk upload konten itu sehari 10 video, ya itu akan lebih bagus lagi. Semakin banyak teman-teman membuat aktivitas ya pada akun teman-teman, membagikan konten pada akun teman-teman, YouTube sendiri malah bahkan akan menilai konten akun teman-teman itu adalah akun yang akun yang bagus lah, seperti itu ya. Nah, sehingga dengan aktivitas yang banyak teman-teman buat pada akun teman-teman, YouTube nantinya akan memberi penilaian pada akun teman-teman tersebut bahwa akun teman-teman itu adalah akun yang aktif, sehingga ya Facebook nantinya akan terus merekomendasikan konten kalian. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula banget nih ya, yang bikin kontennya juga masih asal-asalan, konten-konten yang campuran, coba teman-teman ya, perhatikan dulu nih ya konten kalian itu. Kalian lihat ya, kalian sandingkan yang mana nih ya kira-kira di antara konten kalian tersebut yang sudah mulai banyak views-nya.
Nah, kalian lihat nih ya, kalian coba perhatikan dari konten yang banyak views-nya itu, di bagian mana sih yang bisa membuat orang-orang itu tertarik untuk menonton video kalian? Atau bahkan di bagian mana sih yang membuat konten tersebut bisa mendapatkan interaksi, baik itu komentarnya, ya mereka men-like-nya, ataupun juga bahkan mereka men-share konten teman-teman tersebut. Nah, teman-teman coba lihat ya, teman-teman perhatikan. Oh, misalkan teman-teman dapat nih ada di antara konten teman-teman itu yang sudah FYP misalkan sudah 10.000 views saja lah, misalkan seperti itu. Nah, dari 10.000 views ini ya, kira-kira apa saja interaksi dari para penonton kalian? Ya, nah misal nih banyak memberikan komentar, wah ini bermanfaat, atau bahkan ini menghibur, atau bahkan ini bahkan bisa memberikan sesuatu yang memotivasi para penonton teman-teman. Nah, teman-teman coba lagi untuk membuat konten-konten yang ada relevansinya dengan konten tersebut, yang serupa, ya sehingga begitu nanti para penonton kalian yang bahkan sudah memberikan follow ya, yang memfollow ya akun teman-teman saat mereka menonton dari video yang FYP tersebut. Nah, nantinya mereka akan mendapatkan rekomendasi saat teman-teman mengupload video selanjutnya, video berikutnya pada akun Facebook teman-teman. Ya, nah biasanya teman-teman ya, kita itu akan mendapatkan notifikasi ya saat kita sudah memfollow sebuah akun. Ya, nah kita akan mendapatkan notifikasi yang dimana notifikasi tersebut menginformasikan bahwa si akun yang kita follow tersebut mengupload video. Nah, ketika akun tersebut mengupload video yang ada relevansinya dengan saat kita memberikan follow pada akun tersebut gitu ya, biasanya kita akan tertarik tuh untuk menontonnya. Nah, tetapi ketika orang tersebut ya, akun tersebut ya mengupload video yang itu tidak menarik ya bagi kita gitu, yang saat kita pertama memberikan follow pada akun mereka, ya kita akan mengabaikan video tersebut. Ya, nah disitulah kenapa kesempatan kita hilang nih untuk dapat views dari para followers kita. Nah, jadi sedangkan rekomendasi konten kita ini, algoritma baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, itu akan terbentuk. Yang pertamanya itu kita harus melihat dari respon dari para subscribers kita ataupun juga dari followers kita. Seberapa banyak sih respon dari para followers kita untuk menonton video kita tersebut dari mereka mengaktifkan notifikasinya. Nah, ketika banyak dari orang-orang, banyak dari calon penonton kita itu yang itu dihasilkan dari para followers kita ya, yang menonton video kita setelah mereka mendapatkan notifikasi, kemudian mereka menonton video kita. Nah, nantinya YouTube akan menilai bahwa ada ketertarikan yang besar dari para followers kita, sehingga Facebook nantinya akan merekomendasikan video kita, dan di situ nantinya kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak views ya, seperti itu. Nah, jadi buat para kreator Facebooker pemula gitu ya, konten kreator pemula yang saat ini belum tahu strateginya, sebaiknya teman-teman harus menerapkan ya seperti yang tadi sudah saya bahas. Mulai dari teman-teman harus bikin konten yang betul-betul bermanfaat atau enggak menghibur gitu ya, karena ada dua kategori tersebut. Kemudian teman-teman harus konsisten, karena konsistensi ini juga memang betul-betul dibutuhkan ya. Kita harus aktif untuk membuat konten, dan namanya juga kita ingin menjadi konten kreator, yang pastinya kita harus membuat konten sebanyak mungkin, dan kita harus aktif untuk membuat konten ya, seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman ya, strateginya teman-teman jangan pernah membuat aktivitas yang itu mengandung ya unsur-unsur kayak semacam unsur-unsur spam ya pada akun Facebook kalian. Kayak semacam kalian memberikan komentar yang tidak pantas ya, komentar-komentar tidak sopan ya, mengupload konten ataupun mengupload gambar ataupun mengupload video yang di situ menonjolkan ada unsur-unsur kayak semacam ujaran kebencian, unsur-unsur sara, unsur-unsur judi-judi online. Itu juga jangan pernah teman-teman ya. Jangan pernah teman-teman selipkan ya. Ada kalimat-kalimat yang itu mengandung unsur-unsur tersebut, teman-teman pastikan untuk jangan mengupload videonya. Karena itu nantinya akan sangat sensitif sekali ya. Sistem Facebook akan sangat sensitif untuk mendeteksi kalimat-kalimat tersebut dan juga kata-kata tersebut ya, ataupun juga tayangan-tayangan tersebut. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus menerapkan strategi-strategi yang semacam ini ya, untuk memulai bagaimana cara bisa membuat akun Facebook kita itu bisa berkembang dan juga bisa mendapatkan banyak views-nya ya. Nah, kemudian lagi teman-teman harus ketahui juga gitu ya, karena memang ada aturan ya dari Facebook ini, termasuk itu salah satunya itu tentang kebijakan monetisasinya ya. Ketika kita ingin membuat konten mendapatkan penghasilan, kita harus memonetisasi konten kita. Ya, kita harus membuat konten kita ini diterima ya untuk diberikan iklan pada Facebook kita, pada konten-konten kita. Nah, itu ada syaratnya teman-teman ya, yang harus kita patuhi. Di mana syaratnya tersebut adalah kita harus wajib banget ya untuk mentaati aturan ya, aturan-aturan komunitas dari YouTube ini sendiri. Dan salah satunya yaitu kebijakan monetisasi kontennya ini sendiri
sendiri ya. Nah, ini wajib banget untuk kita taati ya aturannya ya, karena di sini ada dua hal yang perlu teman-teman ingat ya, ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Ya, nah untuk memonetisasi konten kita ini juga, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu yang dilarang terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk yang dilarang ini sudah sangat jelas ya, sudah diberikan aturannya, sudah diterapkan oleh Facebook ini sendiri, oleh Meta ini sendiri ya, untuk konten-konten yang tidak akan direkomendasikan, untuk konten-konten yang dilarang oleh Facebook ini untuk disebarluaskan jangkauannya. Artinya untuk tidak bisa kita monetisasi lah seperti itu ya. Nah, yang pertama ini adalah format yang dilarangnya ini, konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Teman-teman bisa baca ya dari aturan ataupun juga kebijakan monetisasi Facebook ini. Nah, yang pertama ini adalah video statis, teman-teman ya. Nah, video statis ini banyak yang nggak tahu ya, banyak banget yang nggak ngerti ya masalah videonya ini. Ya, di sini sebenarnya ada dua kategori video ya, ada video statis dan juga ada video yang dinamis. Nah, video yang statis ini yang bagaimana? Ini yang banyak banget yang tidak tahu ya, perkara video statis ataupun juga video dinamis ini. Nah, untuk video statis ini, teman-teman, video yang dimana teman-teman hanya mengupload gambar, tetapi teman-teman jadikan gambar tersebut sebagai reels ya, yang dimana itu tidak ada pergerakan, yang hanya sekedar teks saja ya, tidak ada background pergerakannya, itu adalah video statis ya. Nah, yang dimana teman-teman juga hanya menambahkan sound musik saja ya, teman-teman upload konten, teman-teman upload video yang itu berupa gambar yang tidak bergerak sama sekali, kemudian teman-teman hanya tambahkan sound ya, dan teman-teman tambahkan teks, dan itu ya teman-teman jadikan dalam format reels ya, itu tidak bisa dimonetisasi, itu dilarang oleh Facebook karena itu termasuk dalam kategori video statis ya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga di sini ada lagi ya, poin-poinnya itu ada polling gambar diam, tayangan slide gambar, kemudian juga video looping, montage teks, iklan sematan seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Facebook untuk dimonetisasi ya konten kita. Nah, contohnya itu seperti apa? Di sini saya akan langsung tunjukkan contohnya ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk konten di reels Instagram ya. Nah, jadi teman-teman ya biasa ya menjumpai reels-reels Instagram ataupun juga Facebook yang seperti ini. Karena ini banyak juga di Facebook ya untuk konten-konten seperti ini. Nah, ini kan bentuknya reels teman-teman ya. Ini formatnya itu reels, tetapi ini kalau kita klik ya, nah ini menjadi bentuk format reels ya. Nah, tetapi di sini tidak ada pergerakan sama sekali kalau kita lihat ya. Nah, ini hanya sekedar teks yang diam seperti ini saja. Ini jatuhnya jadi gambar teman-teman ya. Jadi gambar yang diam tetapi hanya ditambahkan sound musik saja, background musik. Nah, ini menjadi reels teman-teman ya. Nah, yang seperti ini yang tidak akan bisa dimonetisasi. Jadi ini akan terkategori sebagai konten statis ya, seperti itu. Nah, teman-teman jangan pernah membuat konten-konten seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sering menjumpai ada yang kayak ini, sebenarnya pernah saya bahas juga ya di video saya sebelumnya, untuk konten yang teman-teman menggunakan teks tetapi teman-teman menggunakan latar belakang yang bergerak ya, baik itu pergerakan dari alam, dari pantai ya seperti itu, ataupun juga pergerakan dari teman-teman sendiri yang berjoget seperti itu ya, kemudian teman-teman tambahkan teks, teman-teman nggak ngomong apa-apa di situ, yang kemudian teman-teman tambahkan background musik. Nah, itu termasuk dalam kategori video yang dinamis ya, karena ada pergerakan. Jadi itu bukan terkategori sebagai konten yang statis ya, bukan konten yang seperti ini, bukan konten yang dilarang. Jadi itu diperbolehkan ya, ketika teman-teman membuat konten yang itu biasanya kayak semacam motivasi ya, motivasi diri, motivasi islami ya. Nah, seperti itu yang biasa teman-teman lihat ada di belakangnya itu kayak semacam hembusan-hembusan angin, pergerakan-pergerakan pohon, atau bahkan teman-teman sendiri gitu ya yang merekam ya sebuah tempat ya seperti itu, ataupun juga merekam sebuah pemandangan, teman-teman tambahkan teks ya, kemudian di situ teman-teman tambahkan sound, dan itu teman-teman jadikan reels, teman-teman upload. Itu termasuk dalam kategori video yang dinamis dan itu diperbolehkan, bukan video statis. Nah, video statis itu adalah video yang seperti ini tadi. Ini sudah fix ya, ini sangat mutlak sekali, ini adalah video statis. Nah, termasuk lagi salah satunya itu video yang hanya slide gambar ya, slide gambar yang misalkan dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, yang itu cuman terdapat pergantian saja ya, pergantian slide gambar seperti itu saja. Nah, itu termasuk juga dalam kategori video statis dan video tersebut tidak bisa dimonetisasi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman membuat konten-konten seperti itu, dan pastikan teman-teman untuk membuat konten-konten yang terkategori sebagai konten yang dinamis ya. Konten yang dinamis itu adalah konten yang bergerak ya. Pokoknya sepanjang teman-teman membuat konten yang itu ada pergerakan yang di dalam videonya, itu adalah konten yang dinamis dan itu diperbolehkan. Nah, tinggal bagaimana kreatif teman-teman ya untuk membuat konten tersebut ya. Bagaimana
bagaimana teman-teman itu bisa berkreasi ya yang lebih menarik untuk membuat orang-orang tersebut bisa menyukai konten teman-teman atau bahkan bisa meninggalkan jejak pada konten teman-teman, bisa berinteraksi dengan konten teman-teman. Lebih bagus lagi kalau misalkan mereka tertarik untuk memberikan kayak semacam bintang ya, memberikan semacam gift ya ke konten teman-teman tersebut. Itu artinya bisa memberikan kepuasan pada para penonton kalian, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ini memang harus menerapkan ya strategi-strategi dasar seperti ini, karena ini memang menjadi strategi dasar sekali, dan banyak banget dari konten-konten kreator pemula yang tidak memahami ini ya, tidak mengerti bagaimana sih cara strategi yang bisa membuat konten mereka itu bisa dengan mudah mendapatkan viewers ataupun juga bisa mendapatkan followers dan juga akun Facebook mereka itu bisa berkembang. Nah, saya harap di sini saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman. Kalaupun teman-teman yang merasa informasi ini tidak begitu bermanfaat, teman-teman silakan untuk tinggalkan video ini dan teman-teman silakan untuk di-skip saja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Semoga teman-teman para kreator pemula kedepannya bisa sukses dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari kerja keras kalian untuk membuat konten di akun Facebook kalian ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.